Hey guys, welcome to the channel wisata dari Daud Wes. Jadi kali ini kita akan bermain Roblox guys. Wah iyalah, ngagetin. Apa ini? Oh iyalah. Woi. Aku pengen lihat cacing 6-7-nya. Iki kan emang sokor dulu. Orang fisika ya, fisika kepes itu. Apa kan bagi-bagi ini gitu. Apa coba? Mana cacingnya? Mbok aku ngomongin apa ya? Kowe mau rido-rido ngono ya. Ora iso. Kenceng terus. Cepetan. Ya lino. Payo ngono soalnya. Ora tak ngaji mau. Tapi gampang rido-rido kesel titik ngono wis ngono. Delok ya apa barang wis bener nek mata pas ngono iki. Kan angkatan tuh loh. Itu mobil apa sih? 60. Ngomong. Ngambah. Pasti ada bojo tuh kan. Cacingnya mana ya? Kita ambil dulu dari situ ya. Ini sudah aman kan? Nah, gimana? Campur bisa bisa. Kamu gimana? Apaan? Mau Ambil aja deh. kontak kakak lo. Nah, gue ingatnya juga pas lo ngomong di titik kumpul, gue baru ingat ada memori itu. Lo baru pertama ke Jakarta ya? Betul. Awal-awal Jakarta. Terus gue ngajak almarhum Babe makan sushi. Ayo makan bareng yuk. Betul. Kita Dia apaan coba? Terus pas pertama kali kita ketemu, gue bilang, Nanti aja deh maafnya. Kita ya udahlah senior kan, kita itu masih merasa kayak ya ini setelah saya pikir-pikir sekarang kan, dulu saya sama Pak almarhum Babe bilang Radit baik banget ya, dia jarang mau ngajak-ngajak orang, kok ngajak kita berdua. Tapi setelah saya ingat-ingat lagi, apakah pada hari itu kamu lagi butuh hiburan? Mana sih? Butuh hiburan, ngapain ya? Ngerjain dua orang ini dah, siapa yang nyawa dia? Hari keriting Babe Cabita, bahkan saya lagi tinggal bersama tuh. Setelah memasuki era dunia hiburan, kayaknya Radit waktu itu lagi butuh hiburan. Dia lagi butuh seseorang untuk Asik guys. membuat dia bahagia. Cacingnya kok agak kelihatan. Itu kita nggak diajak lagi gitu, paling main werewolf gitu. tapi kan gue ajak lagi. Iya, main werewolf diajak lagi. Cuman makan sepedanya kenapa enggak? Sepeda kenapa enggak? Kayaknya hari itu dia hanya lagi butuh motivasi tambahan aja gitu. Aku sudah cukup kuat bersepeda. Gimana ya? Akan kupanggil orang timur itu, orang Medan itu untuk menunjukkan kalau saya lebih punya stamina daripada mereka berdua. Tapi Capek banget. iya bener-bener. Tapi jujur waktu itu memang pas lagi ada kelas. Jadi pas gue lagi janjian sama kalian, pas banget ada kelas. Terus apa gue ajak kalian aja ya? Maksud lu kayak kenapa ngajak kita gitu? Tunda aja itu lebih aman. Sorry ya, gue lagi ada kelas, kita sejam lagi baru ketemu. Aduh ya Allah. Fine gitu. Ya Allah ya Allah. Kenapa tiba-tiba mengajak olahraga gitu? Itu masih sampai sekarang saya tidak habis pikir gitu. Sampai hari ini gue gak ada teman tahu bareng sepeda itu. Yang namanya RTM, kelas kan kelas RTM. Tidak ada teman, nggak ada. Menurut kalian kenapa ya? Ini kalau mau nyuri, nah bayar. Apa deh guys? Tunggu senyali. Berarti aman ya guys. Bisa ngatur sendiri ininya. Sampai beli sepedanya buat di rumah. Semenyenangkan itu di matamu. Ada sepeda di rumah. Sumpah saya dengan Babe itu 3 hari ngangkat. Dia tidak ketemu kita punya lutut. Tidak punya lutut kita. Kau juga, aku juga. Woi memang. Ini dia hajar kita punya otot apa ya di sini. Mana cacingnya guys? Bingung banget. Karena gue ngajak lu main RTM kan. Habis itu gue ngajak adik gue. Tuh. Tapi dia RTM, karena gue suka
Sabar cing, aku belum sampai ke zona aman. olahraga. Ayo Bang Radit, ayo naikin gitu. Lupa, karena kita diteriakin. Ada musiknya. Sebentar lagi kita akan menaiki tanjakan. Mana? Iya kan? Setiap daerah gitu masih tambah kita itu masih tambah orangnya kita turun pukul aja gitu. Nah, sekarang gue di rumah, gue sambil nonton video YouTube yang si instruktur itu, tapi bukan yang di tempat kita, maksudnya orang luar gitu, nerakin kita. Jadi gue sambil nonton video YouTube-nya sambil gue sepeda di rumah. Ayo lagi gitu. Tidak tertarik sumpah. Enggak ya. Berarti lo nyamannya padel lah ya. Padel masih mau Voli. fun gitu yang ada gamenya itu juga tidak ada tujuan. Tahu nggak sih kayak kita mengayuh sekuat tenaga tapi nggak nyampe kemana-mana itu menjengkelkan menurutku. Menjengkelkan maksudnya kalau kita mengayuh terus sampai di puncak terus kayak menikmati suasana wah nyampe juga saya itu mungkin masih ada perasaan gitu itu apa sih yang dituju Tapi emang iya ya. sakit itu gitu loh. Tapi emang kenapa gue ngajak kalian ya waktu itu ya? Itu sumpah sumpah. Bener nggak? Besok kita makan sushi di bawah. Itu sumpah. Coba deh lakukan itu kepada siapapun kencan misalnya jadi nggak masuk akal. Ya nggak ngedit juga lah. Nonton yuk oke. Tapi kita sepeda. Ini 60, ini 60. Kamu di kamar aku. Ini ada skema. Ini aja. Ayo kita obrolin bareng-bareng ayo. Kita siapa bisa bikin film oke. Tapi mau nggak kalau kita sepedaan dulu? Aduh aneh banget. Yo, Apa tuh? sama mama. Pipinya mak. Sepeda tuh aneh banget. Misal nih, Ri, temanin makan sushi yuk. Ayo bang. Tapi gue nyari ke meja bentar. Masih gampang gitu. Kita bisa jaga-jaga tuh mejanya bagus-bagus ya. Ya kan kita boleh menikmati. Tapi aku mau cari game bentar yuk. Masih oke gitu. Loh, Terlalu berat untuk disela gitu. emang tadi mana guys? Nggak kelihatan. Itu gue emang sering olahraga sama anak-anak. Main futsal sama Regi. Ini kayaknya nggak ngaruh deh loncatnya. Gitu. Dan sepeda itu salah satu permainan. Dan kebetulan kalian lah. Korbannya. Futsal itu menyenangkan sumpah kalau mau nggak habis futsal kita makan sushi itu oke kan? Dan maksudnya gini, menu utama. Setelah saya pikir-pikir lagi, Sampai yang menu utama Pasti. itu prioritas. memang bokok. Berarti Thank you. harusnya aktivitasnya lebih Enggak apa-apa. Iya, karena Besar. kita tuh lagi mau makan sushi. Basah. Besar. Apa aku? lebih berat dari makan Aku sushi. fakta. Harusnya itu dibalik gitu. Aku takut jadi kotor kayak kotor kata. Sepeda. Habis itu kita makan sushi. Kita harusnya janjiannya kan. Menunya berarti mas sepeda nih. Oke, masih berat. Tapi habis itu dikasih makan sushi. Oke, tenang gitu. Lah, emang ini gimana? Emang benar habis sepeda kita makan sushi kan? Bukan, tapi janjiannya komunikasinya nggak gitu. Jadi mau nggak kita makan sushi? Oke, pergi kita makan sushi. Tapi mau nggak kita sepedaan dulu? Kan jadi lebih berat aktivitas tambahannya itu kan nggak. Ini nggak sih, tahu nggak sih mentalitas kita kayaknya nggak sendiri deh kalau janjian. Mau nolak juga nggak enak. Iya. Baru pindah dari Malang ya. Terus tadi lihat nggak cacinya? Enak nih. Sumpah nyeselin banget apa ya? Itu tuh udah nggak masuk akal tuh. Masih aku Mau nggak nggak tahu. kita nonton? Oke boleh. Pas sampai tempat nonton. Tapi mau nggak kalau kita perbaiki mobil dulu? Kayaknya kerjaannya bukan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terus. Mau perbaiki mobil dulu nggak sih baru Sampai masa enggak enak. Nah. nemenin lo ke bengkel boleh. Nanti habis itu kita nonton. Oke gitu kan? Ini enggak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. bantuin gua benerin genteng dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mama aja ngejar aku mak. Rumah gue, ingat nggak ada satu masa di mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. gue ketemu kalian di Kemang ya? Di salah satu tempat fast food lah kita di Kemang, kita main werewolf betul sampai jam 3 pagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lari cepat, lari cepat, lari, lari. Ayo, ayo, ayo. Werewolf ya, werewolf. Cuman itu kan zaman pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. nikah, udah banyak kesibukan, lo banyak perubahan juga daripada udah plus. Dan Xiaomi ini yang sekarang nih, mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. dari lo melihat Ini aku di sini 10. apa tuh, kenapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Secara judul aja Aku ikutin nama dari Davis. Ya maju. Berani sentuh sampai manis-manis. Why not? Kan ada dia.
Kenapa aku? Waktu saya putus 1, 2, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. dari teman-teman gitu kan kayak ini kan terlalu berjarak sama kamu nggak sih judulnya gitu. Satunya mana sih? Terus tiba-tiba judulnya begitu. Tahu nggak? Satunya mana? Relasinya sama saya. Tapi ternyata setelah rilis posternya ternyata banyak yang komentar. Wah judulnya nih tidak ada benarnya. Guys, kalian bisa lihat cacing nggak? Oh ternyata banyak yang kalau kalimat Cacing ini yang justru nakal. sering saya lontarkan ketika lagi diskusi sama orang, ketika lagi ngobrol sama orang gitu. Oh jadi ternyata saya pun tidak menyadari kalau ternyata kalimat ini cukup relate di mata beberapa orang gitu. Relate buat lu dan ternyata relate buat aku gitu. Jadi saya pakailah judul ini. Awalnya sih karena pengen buat sesuatu yang luas, yang cakupannya lebih luas karena show saya yang pertama itu kan ilmu hitam. Oke. Secara judul tuh terlalu dekat. Maksudnya dengan brandingnya saya terlalu dekat. Maksudnya bukan begitu Bang Radi. Bukan terlalu dekat, terlalu kenyataan. Terlalu kenyataan. Ayo kita cari deh. Dengan stigma dan framingnya orang-orang terhadap saya lah gitu. Menikah pakai ilmu hitam gitu-gitu lah. Ilmu hitam itu memang dualisme makna waktu itu kan. Sesuatu yang cukup identik sama saya. Jadi kayak sebelumnya saya mau bikin show yang berikutnya itu orang pintar. Oke. Tapi kayaknya mainnya di situ-situ mulu. Secara karir itu kayak gak tumbuh gitu menurutku ya. Kayak terkotak gitu. Oke. Jadi kayak udahlah saya bikin sesuatu yang agak luas. Ya terlintas lah mungkin ada benarnya ini. Ketika lo ngeluarin show ilmu hitam, terus banyak framing orang soal lo menggunakan ilmu hitam, ada nggak sih yang benar-benar percaya lo pakai ilmu TS hitam? nanti hijau ya. Atau siapa yang percaya banget sih? Hijau. Atau ya ada deh. Oke, Hijau bakal aku lupa ambil komplement kita ke hijau. DM lo ngata-ngatain lu atau ada aja. Tapi ya memang menurutku ya sulit dipercaya sih. Saya anak dari konteks pernikahanku aja ya. Saya Gimana itu coy? tidak punya mobil, tidak punya motor. Oke, dandanan kayak begitu. Terus Indah pemain utama kalau main drama apa film gitu-gitu dengan karir yang lagi bagus tiba-tiba mau menikah sama anak kos tidak punya kendaraan. Kayaknya apalagi kalau bukan ilmu hitam gitu. Saya tuh mengerti loh kalau mereka itu merasa itu ilmu hitam kayaknya memang masuk akal gitu. Saya juga tidak punya penjelasannya. Saya hanya bisa bilang tidak. Tapi ya kalau misalnya mereka merasa kayaknya itu gara-gara ilmu hitam deh. Ya tapi kan bisa jadi cuy. Makin lama kan orang makin mengerti kenapa Indah menikah di hari ini. Di video-video itu Mari kita tunggu yang paling mahal. Ini tidak tahu mecat. Ternyata campuran. Rumah yang kedua yang tidak biasa. Mungkin di atas ada. Masih biasa kita guys. Mungkin secara nggak langsung saya tuh tipikalnya orangnya suka ngobrol sehingga untuk mengkonfirmasi sesuatu itu Gimana sih guys cacingnya? Di situ ya. Sabar dong cacing. Itu kayak apa ya? Oh ini enggak sih? Wah iya guys. Kalau umum model guys. Ini ambil. Terus kita
Oh ya teman, kamu udah aku ambil lah. Sekarang yang hangga adalah tata sahur. Ada susah nggak sih guys? Tapi misalnya beberapa pemain aktingnya bagus, ya udah, kenapa apa salahnya kita meng-highlight itu gitu? Oh ya nggak bohong, kita nggak bohong. Bagaimana filmnya? Wah ini aktingnya di sini bagus banget ya. I see. Ya, jadi kalau saya sih biasanya larinya kayak gitu, karena kadang-kadangnya kalau pakai bohong itu juga kayak nggak rela juga sama diri sendiri, dia sama nonton ya. Iya. Jadi ya paling tidak apa yang kita sampaikan itu benar yang kita rasakan. Tapi selalu film yang diundang premier itu ada bagusnya tuh. Ada nggak ya kayak lo diundang premier kayak ini nggak ada yang bisa dipuji nih gitu? Nggak mungkin ya. Pasti ada aja lah ya. Pasti ada aja ya. Ada dong. Jangankan undang premier, jangankan undang premier. Kita punya film aja kadang-kadang ada kita merasa bukan aja. Oh, nggak jalan aja nih gitu. Nggak jalan tuh maksudnya di studio kok nggak kena gitu. Makanya tuh mau di studio di orang banyak juga nggak kena aja gitu. Ada beberapa lah. Jadi kalau studio pasti kayak oke fine gitu. Karena kita juga ngerti lah ya. Karena ada keterbatasan, ada problem lah di lokasi yang kemudian persiapannya lah. Iya iya iya. Yang kita lihat jadi di layar tuh jadi berkurang. Iya gitu. Saya kan kompleks banget kan. Kadang-kadang sutradara kita suka nih. Iya, ngarahinnya kita senang. Tapi pas di ruang editing, produsernya ya lagi rasanya gitu. Benernya potong aja potong. Iya, begitu dijahit lah kok nggak nyampe. Terus kita nanya ke saudara, kok jadinya begitu sih? Ya gimana tuh? Kan oke, ya hal kayak gitulah. Berarti mungkin ada benar ini termasuk kayak gitu juga. Kedewasa untuk tahu dari dua sisi. Betul, Gitu ya. betul. Ih, misalnya ini dewasa banget ya. Saya tuh dulu merasa bahwa diriku itu cukup frontal dan cukup terlalu hitam putih menilai segala sesuatu itu. Oh wow. Bapak vokal banget untuk menyampaikan apapun gitu dulu. Lalu makanya orang selalu bilang kasih kerja terus aja hari kritik. Dia kalau mundur sedikit pasti dibuang. Hanya begitu. Saya tuh kalau lagi Twitter itu teman-teman saya lagi nggak ngapa-ngapain. Berarti lo kalau berantem sama orang di Twitter itu karena lo lagi nganggur. Iya, itu saya lagi nganggur, lagi nggak ada yang dipuji, lagi punya banyak banget waktu luang gitu kayak oke mari kita bertarung gitu. Cepet. Jangan-jangan semua orang yang berantem di Twitter gara-gara waktunya luang banget ya. Ada dua bang, ada satu yang gara-gara waktunya luang nggak ada kerja, Cepet. gitu. Iya sih, ada yang dibayar juga ya. Orang ini bayar kerjanya dia itu. Repot kan kita yang harus mengerjakan yang lain tapi menanggapi orang yang dibayar untuk itu kan sebenarnya ngapain gitu. Jadi bayar kita dapat marah-marahnya doang. Oke. Nah sekarang saya Ini masih di channel yang beda. gagasan dan perspektif orang. karena lu mulai bisa melihat argumen dari sisi seberang gitu. Oh iya, Saya merasa ini kita bicara konteksnya sosial politik ya, kayak bicara konteksnya sosial politik. Saya merasa dulu orang-orang yang saya percaya banget gagasannya, statementnya gitu, hari ini bisa tiba-tiba berseberangan dan bertolak belakang dengan apa yang kemarin sering kita diskusikan gitu, secara idealisme. Sebenarnya orang-orang yang dulu yang kayak berseberangan banget cara pandangnya dengan kita, hari ini kita ngobrol dan fine banget. oke. Ustaz Felix misalnya. Lu dulu berseberangan sama Ustadz Felix ya. Saya Ustaz Felix ngapain sih sekeras itu gitu. Oke. Gitu. Maksudnya dia memang di framing cukup radikal kan. Tapi secara statement juga saya merasanya gitu kayak di framing doang mungkin saya nggak akan percaya gitu. Tapi secara statement juga di mataku waktu itu di POV ku itu kayak wah ini keras nih. Nggak suka. Dia memang framing kadang-kadang ketemu Ustaz Felix itu kayak oh, fine aja gitu. Dan ternyata statement-statementnya dia yang dulu juga ya balik lagi mungkin ada benarnya. Hanya bukan selera saya pada hari itu aja gitu. Oke. Itu yang lebih bagus Ustadz Felix ya. Apa dulunya? Bisa jadi dua-duanya. Bisa juga mungkin ada perubahan yang terjadi di hidupnya. Saya juga mungkin ada perubahan yang terjadi di hidupnya saya. Sehingga apa ya, dinamika lah menurutku ya. Manusia mungkin semakin dewasa semakin banyak informasi yang masuk. Jadi yang disaring juga semakin banyak gitu. Saya artinya gitu.
komedinya, lo akan memaparkan hal-hal yang dulu lo antipati dan sekarang mungkin ada benarnya. Kira-kira formulanya gitu, formatnya gitu. Iya, atau gimana? Lebih kepada sebenarnya enggak 100% kayak gitu juga. Lebih kepada apa yang terjadi hari ini. Yang menurut saya kita sikapnya itu terlalu intens gitu, terlalu pro dan kontra. Nah, ternyata kalau itu saya rasa ya, kalau itu di zamannya saya dulu masih 10 tahun yang lalu, itu pasti jadi makanannya saya tuh. Oke. Masih saya senang tuh sibuk ngurusi hal-hal itu tuh yang nggak ada hubungannya sama hidup sebenarnya. Oke. Nah sekarang tuh kayaknya lebih kepada membaca situasi dan merasa kayaknya ya udahlah mungkin ada benarnya dan udah kita melanjutkan melakukan sesuatu yang lebih punya dampak terhadap dirinya kita. Lebih seringnya begitu saya sekarang. Apa aja itu nanti akan lo bahas. Betul. Gini. Iya, dan itu lahir dari observasinya saya terhadap situasi hari ini. Iya. Kayak misalnya pemerintah punya action ini, anggapan masyarakat seperti apa. Nah itu di situ saya kayak ngerasa ada beberapa kelompok masyarakat yang mungkin kayaknya agak berlebihan deh. Kayaknya mungkin nggak segitunya deh gitu. Nah itu argumen lo akan tahu di panggung. Kapan sih acara tanggal 2 Mei? Tanggal 2 Mei, oh bentar lagi. 2026 Di Geraha Bakti Budaya sama SPN Lagu di Jakarta. Geraha Bakti Tempat Budaya. yang hitam juga. Oh iya yang kemarin ya. Tiket bisa dibeli. Tiket bisa dibeli teman-teman di www.mungkinadabenarnya.com. Mungkin ada benarnya.com. Yes. Tiket harga Yang tertinggi itu Diamond 585.000. Lalu ada Platinum, itu selisihnya 50.000. Oke, 50. Platinum, kemudian ada Gold, ada Silver. Terus ada balkon 1, ada balkon 2. 185 ya. Ya paling mahal 185.000. Oke, dan 2 show kan? 2 show, ada yang siang, ada yang malam. Itu 2 show itu baru lakukan di show sebelumnya. Apa sebelumnya pernah main lagi? Ilmu Hitam juga 2 show. Nah, sebelum Ilmu Hitam nggak pernah. Saya punya show spesial pertama Ilmu Hitam. Oh itu di show pertama lu justru. Setelah 11 tahun itu saya stand up, saya nggak pernah bikin spesial show. Di kepala gue dulu ada banyak spesial ya. Makanya saya tuh merasa telat bikin spesial show sebenarnya setelah bikin Ilmu Hitam. Oke. Saya tuh rasanya ini kenapa nggak saya bikin ini dari dulu? Coba. Ini kan Ilmu Hitam spesial show pertama lu. Betul. Makanya saya bikin yang sekarang lagi nih. Lu mana sih? Menyenangkan banget. Rasanya spesial show. Pak. Satu kayak untuk dengan kita punya audiens karena kan dari start sampai isinya kan kita sampaikan tuh segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang ingin kita bagikan gitu. Kemudian ya responnya penonton seperti apa kan. Itu menurutku diskusi dua arah sebenarnya. Bedanya penonton nggak perlu menanggapi dengan dialog, cukup dengan ketawa aja gitu. Tapi menurut itu interaksi Sebagai pemakluman dengan ketawa. Kalau ketawa berarti lo menerima. betul setuju dengan apa yang kita sampaikan. Nah, saya merasa ada banyak sekali saya punya materi-materi dulu yang sebenarnya cukup menyenangkan, cukup fun, dan cukup penting untuk disampaikan, tapi dia nggak lucu. Jadi dia berantakan di mana-mana gitu. Materi sebelum saya bikin spesial show. Terus saya tidak bisa satukan dia dalam satu paket karya yang bisa saya representasikan ulang gitu. Oke, ini yang saya bicarakan. Ya. Dan materi-materi itu kalau saya ingat tuh sayang banget gitu kenapa saya tidak bikin dari satu karya di spesial show itu. Jadi ketika akhirnya saya bisa bikin Ilmu Hitam itu, saya ngerasa bahwa ini sebagai seorang seniman utuhnya. I see. Kayak tweet sama buku lah. I see. Dulu kita punya tweet gagasan-gagasan banyak lagi fresh-freshnya otak, tapi berjejak di Twitter aja gitu. Di blog mungkin paling bagus lah subuh-subuh kalau ada yang nyangkut di blog gitu. Tapi ketika tulisan-tulisan itu hidup dalam sebuah buku kan dia menjadi utuh gitu. Bahkan bisa melintasi zaman. Jadi kayak beat-beatku yang dulu itu tuh menurutku pada akhirnya tidak bisa melintasi zaman. 20 tahun dari sekarang juga belum tentu orang masih mau nyari dulu ya orang ngomong apa ya. Tapi kalau spesial show itu ternyata untuk itu gitu. Kayak misalnya saya kangen lihat pendekatan komedinya Christopher dulu, bisa nyari gitu. Jadi misalnya apa ya yang dibicarakan dulu ya, saya kok lupa ingat. Jadi bisa lihat lagi gitu. Sekarang referensi tentang proses berkaryanya saya sebagai stand up komedian baru Ilmu Hitam kan. Jadi saya mengaruh lagi beberapa gitu. Jadi sebagai arsip pemikiran Ini lah. secara komedi itu. Oh, wow, lo menaruh Tuh. sangat ideal berarti sebagai seorang seniman ya. Iya, Si spesial show spesial show ini
ceceran aja tuh mau saya kumpulkan sekarang juga udah nggak uploadnya, udah nggak ini. Misalnya nih, kalau ini kan saya ngomongin soal pilpres, iya kan? Jadi saya bisa tuh ngeliat tuh, pas pilpres 2024 saya punya materi ini, dan kejadiannya kayak gini. Nah, tapi kan saya punya materi 2019, 2014, apa yang saya ngomongin di masa itu gitu. Sikap saya terhadap situasi-situasi yang terjadi apa secara komedi gitu. Paham. Itu hilang aja udah. Sebelum lo naik sebagai special show pertama, apa lo muntah, lo asam lambung kan atau biasa aja justru? Special pertama tuh yang itu. Mungkin karena lama ya, lama kita melakukan itu ya. Jadi sebenarnya lebih kepada kayak penasaran. Tanya tuh, saya naik nih, iya, bisa nggak saya melakukan ini? Karena sebenarnya di beberapa stand up night juga saya sudah tampil sejam-sejam juga kan. Oh, udah biasa. Durasinya udah Betul, udah cuma belum pernah yang jadi ini spesial showku nih. oke. Itu tuh yang bikin saya menyesal. Ya, tapi nggak grogi berarti. Keringat dingin apa? Grogi tapi grogi standar. I see. Grogi biasa lah. Iya, grogi standar. Dan saya kan juga waktu itu cukup inilah, maksudnya cukup dinamis lah bukannya gitu. Jadi kayak saya sudah tahu saya mau buka pakai apa, jalannya kemana. Akhirnya saya sudah coba materinya selama mungkin 2 tahun lah. Oh, dengan di special show yang dengan di acara-acara lain, gigs yang lain. Itu sih yang saya rasa kayak sayang banget kalau stand up comedy ya udah bikin special show. Benar, setuju. Itu saya Setuju. Oke, setelah selesai ilmu hitam di hari malam itu rasanya kayak apa? Karena lu bilang lu suka banget tuh. iya Apa lu nggak bisa tidur? nggak bisa tidur. Bisa banget, kenapa ya? Bisa tidur. Adrenalin tuh. Iya, bagi di saya adrenalin banget. Tiap kali habis show nih, nggak bisa tidur ya? Iya. Kenapa ya? Gue juga bingung. Gue nggak bisa tidur banget. Padahal nggak dipikirin juga sih. Dan harusnya capek nggak sih? Iya, makanya. Saya juga tidak tahu maksudnya secara tubuhnya kita itu aman nggak itu merasakan hal seperti itu karena sebenarnya kan capek banget. Tapi kenapa kita nggak bisa tidur? Iya lagi. Iya lagi. Masih ke bawah keseruannya. Oh, makanya itu yang terjadi sebenarnya dalam beberapa stand up night-nya komunitas. Itu bertahun-tahun itu kebijakan. Itu kalau misalnya lagi jadi gesternya show, habis special show, itu malah mereka ngumpul sama anak-anak ngobrol sampai subuh. Iya. Padahal capeknya minta ampun. Euforianya. Euforianya itu. Lu bayangin gak sih? Kayak gua kan panjang nih. Gua kan salah satu termasuk yang sekarang komedi yang special show-nya lumayan panjang nih turnya kan. Oh, bukan salah satu, satu-satunya kan. Yang paling panjang kan. Kan tiap weekend nih. Euforia kan terus kan. Dah. Tiba-tiba itu bilang itu stres banget. Itu yang gua baru sadari sih. Beberapa special show terakhir. Begitu berhenti. Nggak enak banget rasanya. Apa dada tuh berat jadi. Kenapa? Iya, karena setiap minggu gue sampai butuh bantuan profesional gara-gara itu. Butuh bantuan profesional untuk apa? Untuk move on. Iya, untuk memproses perasaan gue. Baru gue tahu tuh. Oh, kehilangan, kayak rasa kehilangan banget gitu kan. Iya kan, lo bilang kan euforia kan? Betul. Menyenangkan kan? Iya. Gue dapat tiap minggu nih, tiap minggu tak selama mungkin setahun, habis itu selesai. Gila kan? Maksudnya kayak kehilangan itu. Ini ada satu hal yang saya sadari, Pak. Sebagai orang yang dipertunjukkan, panggung. Jadi, sekarang saya tuh kalau nonton, salah satu yang saya cukup suka kan sebenarnya nonton musikal. Oke. Atau teater gitu. Teater atau teater musikal. Itu kalau ada kesempatan saya pasti berusaha nonton. Rata-rata saya nontonnya itu justru pertunjukan paling akhir. Karena saya suka tuh ketika si aktor atau pemain-pemainnya ini orang ada di pertunjukan ini mengucapkan terima kasih, tapi bukan terima kasih terhadap kita penonton, tapi terhadap panggungnya. Bagaimana mereka berpisah? Saya pernah nonton apa ya? Panggung kertas. Panggung kertas itu saya nonton pertunjukan terakhirnya dan mereka kan sudah tampil berapa minggu itu kan ya. Nah itu saya rasakan energinya tuh kayak saya tahu lagi perasaan ini penghabisan. Itu penghabisan kayak aduh besok ngapain nih? Saya rasa tuh energinya itu tuh saya tahu tuh ini energi yang saya kenali dan itu ternyata menurutku menarik sekali sih maksudnya kayak sebagai orang pertunjukan pasti kita di titik di mana pertunjukan ini berakhir malam ini dan besok sudah tidak ada lagi kita akan memulai sesuatu yang 100% baru itu tuh emosionalnya itu beda banget beda ya sih beda banget gitu. Makanya saya kalau misalnya nonton musikal atau teater kalau waktunya masih cocok saya pasti cari yang Yang terakhir. pertunjukan terakhir energinya beda banget ketika mereka
Lagi aku sama kamu baru kado dan lupa coba komen siapa pengen start jujur. Pes.